Oke, kemudian pada bagian berikutnya adalah bagan ya. Jadi resources, kemudian ada manajemen, dan kemudian ada output yang diharapkan. Ya. Nah, di sini resources itu adalah tadi sudah dijelaskan, yaitu adalah manpower atau sumber daya manusia. Kemudian ada dana atau uang, money ya. Dan dari money itu kita bisa mendapatkan material, machinery, kemudian juga bisa tentu saja me- memperoleh method atau sistem ya. Jadi menurut saya dua sumber daya yang utama adalah manusia atau manpower atau resource, human resource, dan yang kedua adalah dana ya. Jadi dari dana itu kita bisa mendapatkan material, kemudian kalau pabrik ya beli machinery, kemudian juga memperoleh jasa untuk pengadaan metode dan sistem ya apabila tidak mampu dikembangkan oleh manajemen itu sendiri. Nah, kemudian untuk memberdayakan atau mengolah ya, jadi sumber daya tersebut itu ada manajemen ya. Jadi manajemen adalah orang yang atau orang-orang ya atau kelompok orang yang memang memanage ya, memanage resources tersebut ya dengan menggunakan langkah-langkah yaitu tadi planning, organizing, staffing, directing dan controlling ya menggunakan itu ya gitu. Nah, kemudian tentu saja dari pengolahan tersebut diharapkan akan menghasilkan atau bertujuan untuk menghasilkan output ya atau outcome. Ya, jadi outcome-nya tergantung organisasinya apa, perusahaannya apa. Ya, jadi kalau organisasinya misalnya perbankan, banking, ya berarti outputnya adalah banking product. Ya, kemudian organization-nya adalah misalnya hospital, ya berarti outputnya adalah service, ya. Kemudian kalau misalnya pabrik atau factory, ya outputnya adalah quality product, ya atau produk yang berkualitas yang standar, ya dan macam-macam ya seperti itu ya. Jadi itu adalah function dari manajemen, ya untuk mengolah sumber daya, menghasilkan output yang berkualitas dan diterima oleh masyarakat dan terjual dengan baik ya seperti itu. Kemudian secara detail proses manajemen yaitu adalah planning. Ya, jadi planning adalah merencanakan tujuan organisasi, kemudian menentukan aktivitas atau kegiatan sumber daya yang diperlukan dalam tempo tertentu ya. Oke ya, jadi planning untuk planning ini maka ada kata kunci di sini ya. Jadi adalah tempo ya atau waktu. Ya, jadi ada dalam tempo tertentu ya. Jadi planning itu dia punya waktu, capaiannya berapa lama ya. Jadi nggak dibiarkan berlama-lama begitu aja. Cuman tidak juga ditekan atau di pressure terlalu cepat ya. Tapi ya harapannya bisa seefisien mungkin secara waktu ya. Ya, karena kita semua dibatasi oleh waktu ya. Jadi kinerja dan sebagainya ada batas waktunya ya. Tidak terlalu lama, juga tidak terlalu dekat sehingga pressure-nya terlalu tinggi ya. Kalau pressure terlalu tinggi juga tidak bagus, tidak sehat ya. Gitu. Kemudian apa gunanya planning? Ya, ya. Jadi planning diperlukan untuk apa? Ya. Nah, ya planning diperlukan karena kalau menurut teks ini ada siapapun bekerja harus tahu tujuannya apa. Ya, jadi kita bekerja di sini satu organization, kita perlu tahu kita mau mengarah kemana. Ya, kita mau mengarah kemana, kita mau mencapai apa. Ya, jadi misalnya di sini kita mau tujuannya ke misalnya kemana ke tempat wisata. Ya, tempat wisata kan banyak ya, ada beberapa pilihan. Kita mau ke tempat wisata yang mana ya? Kita mau traveling kemana? Itu kan ada arahnya tujuannya. Ya, jadi akan jauh lebih efisien kalau dari awal kita tahu ya, ya bukan awal-awal sekali. Ya, dalam kasus ini bukan terlalu awal, bukan terlalu singkat, tapi paling nggak kita tahu kita mengarah kemana sehingga kita bisa kendalikan. Kita punya vehicle, kendaraan, mobil, sepeda motor, kita mau mengarah kemana, ada tujuannya, gitu ya. Nah, itu makanya perlu planning. Nah, planning tidak harus dalam waktu yang
tidak selalu ya planning itu memerlukan waktu yang panjang perencanaan. Ada juga seperti begitu ya kalau planningnya membutuhkan resources yang banyak, ya membutuhkan uang yang banyak, maka planningnya harus betul-betul detail, betul-betul diperhatikan, betul-betul dipikir ya, betul-betul dirapatkan. Itu kalau resourcesnya banyak, butuh dana yang banyak misalnya, ya. Nah, tetapi kalau membutuhkan resources yang kecil, dana yang kecil, dan waktu yang nggak terlalu lama, ya resiko yang rendah, maka planningnya juga jangan terlalu lama. Ya, jadi planning ini sejalan dengan resources. Ya, jadi kalau resourcesnya banyak, tentunya planningnya lebih lama. Tapi kalau resourcesnya eh, yang nggak terlalu banyak ya, atau relatif kecil, waktunya juga pendek, nggak terlalu lama, resiko juga nggak terlalu besar, maka nggak perlu kita planning itu lama-lama. Ya, seperti itu ya. Malah nanti pemborosan ya waktu untuk planning ya gitu. Oke. Nah, kemudian juga dalam planning kita juga harus mempertimbangkan risiko ya. Jadi risiko, jadi manajemen risikonya ya seperti itu. Ya, jadi planning ini secara umum depend on how much resources. Ya, resources ya. Jadi dan ini berhubungan sama risk juga ya, berhubungan sama risiko ya. Ya, jadi ya, ya. Jadi panjangnya waktu planning itu tergantung dari ini ya, dari risiko ya, dari risiko. Ya, oke ya, seperti itu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan jangan ragu-ragu tulis di kolom komentar. Ya, seperti itu ya. Silakan supaya diskusi kita jadi semakin ramai. Ya, oke. Oke, kemudian aspek yang kedua dari proses manajemen adalah organizing atau pengorganisasian, ya, organizing. Ya, jadi namanya adalah organizing, ya, gitu ya. Ya, jadi organizing membuat struktur pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, ya, dan pekerjaan dideskripsikan dengan jelas. Wewenang dan tanggung jawab ditentukan dan jelas, dibuatkan sistem dan prosedur sebagai pedoman individu untuk bekerja. Ya, seperti itu. Saya potong ya, sehingga nggak terlalu nggak terlalu berat ya kita berpikirnya. Jadi saya masuk yang pertama dulu. Ya, jadi di sini ada pembuatan structure, pembagian tugas, pemenang. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini kalau kita baru pertama kali membuat organizing ya. Jadi pertama kali kita misalnya menentukan struktur ya. Jadi ini planning dari awal banget ya. Nah, ya, jadi dari awal banget kita perlu meng-hire orang-orang, kemudian kita perlu juga mengetahui ya tugas dari masing orang-orang itu apa, ya tugasnya apa, wewenangnya apa ya, dan strukturnya dalam organisasi di mana. Ya, ini ketika pertama kali mengeset mengeset apa perusahaan atau organisasi, ya. Nah, tetapi setting seperti gini juga sifatnya nggak fix ya. Jadi sifatnya adalah dinamis ya. Jadi dengan perkembangan zaman dan lingkungan dan kompleksitas pekerjaan, maka ini nggak tetap atau fix seperti itu ya. Jadi berdinamika, bisa berubah. Ya, tapi tentu saja jangan juga terlalu sering diubah-ubah ya. Jadi karena nanti kan juga boros waktu ya juga ya dan juga apa ya kalau sering diubah-ubah kan berarti boros waktu ya gitu ya. Jadi usahakan lebih fix ya tapi tetap fleksibel ya gitu. Oke ya. Nah, kemudian organizing dengan pembagian struktur tugas dan wewenang yang jelas ini juga dibutuhkan ketika kita akan meng-hire orang. Jadi jelas posisinya dia di mana, job desk-nya apa, wewenangnya apa, dan nanti berhubungan sama imbalan juga ya. Oke. Ya, jadi saya katakan lagi di sini, jadi ini bersifat dinamis.
ya, atau fleksibel, ya. Ya, sesuai dengan perubahan lingkungan dan dinamika organisasi. Ya memang sih maunya kalau kita bikin sekali bisa untuk selamanya ya maunya seperti begitu ya. Tetapi dengan situasi yang sekarang saat ini ya, situasi saat ini, situasi kondisi saat ini yang serba dinamis, serba cepat berubah, maka ya kita harus punya plan B ya. Jadi fleksibel sifatnya ya ini. Oke, contohnya apa Pak? Misalnya yang ini bagian kedua ini, contohnya adalah tahun ini, tahun 2022 dan mungkin pada tahun-tahun berikutnya, itu kecenderungan semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang dirangkap ya. Jadi misalnya kalau untuk perusahaan yang relatif kecil ya, itu kadang ada rangkap pekerjaan antara bagian keuangan sama akuntansi. Misalnya seperti begitu ya. Ya, karena resources serba terbatas, dana terbatas, dan mau mungkin efisiensi yang lebih tinggi, ya semakin susah cari profit ya. Jadi kadang sumber daya manusia itu pakai rangkap-rangkap ya, dan dibantu bukan dengan sumber daya manusia lagi yang lain, tapi dibantu dengan teknologi, misalnya internet, laptop yang lebih bagus ya, kemudian juga gadget-gadget dan alat-alat yang lain ya seperti itu ya. Oke ya, jadi namanya organizing yaitu artinya juga mengalokasikan atau mendelegasikan tugas-tugas kepada orang lain. Ya, ya, jadi ini ya, jadi mengalokasikan atau mengorganisasikan tugas-tugas kepada orang lain. Ya, gitu. Ya, ya, gitu. Nah, kemudian agar lebih efektif, maka semua kegiatan atau departemen harus terorganize. Ya, jadi ini, nah, ya terorganisasi dan terintegrasi. Ya, ya harus terorganisasi dan terintegrasi. Ya, jadi itu semua harus terorganize sama terintegrated. Nah, apa akibatnya kalau mereka tidak terorganize dan terintegrated? Mereka akan bekerja sendiri-sendiri. Ya, jadi misalnya yang A kerjanya arahnya nggak ke tujuan tapi melenceng ke misalnya yang satu ke B, ya bukan ke A ya tujuan A ya. Terus yang satu lagi arahnya ke C, ya. Yang satu lagi arahnya ke D, ya. Jadi sedangkan tujuan organisasi ke A, gitu ya. Nah, ya jadi kalau nggak ada manajer yang mengintegrasikan itu semua atau mengkoordinasi itu semua, maka bisa-bisa mereka punya jalan sendiri-sendiri, ya. Gitu ya. Wong kadang udah diorganize saja, udah diarahkan, udah dikoordinir, mereka masih kadang bekerja sesuai dengan arahnya sendiri-sendiri. Bisa jadi seperti begitu ya. Nah, itu sih sebenarnya ya boleh-boleh saja ya, tiap orang kan unik. Tapi pastikan jangan terlalu melenceng ya. Ya, jadi jangan terlalu melenceng ya. Ya boleh-boleh aja, tapi karena manusia juga punya kebebasan ya. Kalau terlalu di pressure juga ya nggak nyaman kerjanya. Tapi usahakan tetap pada arah yang ke sana ya. Ya, tetap ada arah yang ke sana. Jadi fleksibel itu tetap tetap baik ya dalam suatu pekerjaan, tetapi jangan melencengnya, jangan terlalu jauh ya seperti itu. Nah, misalnya aja ketika di dalam perbankan ya, dalam perbankan itu kadang ada customer service ya. Kita nyaman kita ngomong dengan customer service. Kadang customer service itu hubungan antara orang dengan orang ya. Nah, oke ya. Problemnya apa? Apa yang bisa dibantu. Nah, sehingga kita mau tentang problem itu misalnya untuk kredit ya, kredit perbankan. Nah, ketika bicara tentang kredit perbankan ya boleh-boleh aja kita sebagai sesama apa kita sama klien sama pemberi kredit atau dari perbankan kita ngobrol. Tapi juga di sini apa yang diperbincangkan tidak terlalu jauh ya. Jadi nanti melenceng ke hal-hal yang jauh misalnya bisnis pribadi, keluarga, private. Nah, itu kan menghabiskan waktu ya kalau terlalu lama ya. Mungkin bukan pada momen pekerjaan ya gitu.
Ya, jadi pada intinya adalah usahakan waktu yang kita punya ketika kita bekerja untuk organisasi ya memang ke arah tujuan itu ya, bukan ke arah yang lain-lain ya. Dan yang lain-lain mungkin ada waktu dan tempatnya sendiri ya seperti itu. Ya, dan ini berlaku juga untuk tugas-tugas yang lain ya. Ya, jadinya dikerjakan oleh manusia ya, tapi usahakan waktunya ada waktunya. Jadi ada batas waktunya kalau memang kita melenceng ke hal-hal yang lain ya, gitu ya. Oke, kemudian yang bagian berikutnya adalah directing atau mengarahkan. Nah, ini ya. Kayaknya ini mirip banget ya antara directing sama organizing ini juga mirip ya. Organizing, directing, ya. Jadi directing ini lebih kepada juga motivating ya. Nah, ini yang nggak mudah ya untuk saat ini ya. Saat ini nggak mudah ya. Jadi, dan mungkin perlu ada teknik-teknik khusus ya, memotivasi khususnya untuk manusia ya. Ya, kalau mesin kita bisa perintah ya semau kita ya sesuai dengan kecepatan prosesornya, sesuai dengan kecepatan mesinnya, sesuai dengan akurasi mesinnya atau kalau untuk elektronik ya misalnya komputer prosesornya ya mesinnya. Kalau mobil ya mesinnya ya jadi horsepower-nya ya dipacu, dikencengin ya. Nah, tapi kalau untuk manusia ini tidak bisa seperti begitu ya, tidak bisa seperti itu. Jadi kita untuk manusia perlu ada pengalaman ya dari manajer atau pimpinan atau supervisor. Bagaimana sih aku membuat orang-orangku ini kerjanya bisa maksimal ya dan tidak molor ya, tidak lemot ya. Jadi sesuai dengan batas waktu yang diberikan ya. Nah, itu harus ada satu teknik ya, pengalaman, komunikasi, dan kerjasama yang baik ya sehingga pemborosan itu dapat dikurangi dan terjadi penghematan biaya yang bagus ya tanpa menyebabkan mereka under pressure terlalu tinggi ya. Jadi ini adalah directing atau memotivasi ya, memotivasi ya. Nah, itu ya seperti itu. Oke ya. Kemudian pada bagian yang terakhir adalah ini yang juga gak kalah penting ya. Nah, khususnya adalah controlling, ya pengawasan. Ya, jadi kata controlling ini juga termasuk kata pengendalian, pengawasan, evaluasi dan monitoring. Ini sama ya. Kayaknya satu 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 roh ini ya, satu roh ya, satu aura ya. Nah, ya, jadi sekaligus diawasi, sekaligus dikendalikan, sekaligus juga bahan evaluasi dan juga monitoring. Ya, ini sama. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau pengawasannya kurang? Ya, atau nggak ada pengawasan? Ya, itu tadi sama ya kayak yang di atas ya. Jadi individu akan bekerja sesuai dengan tujuannya masing-masing. Ya, mungkin dia di kantor dia lebih banyak beresin urusan pribadinya sendiri, mungkin ya. Nah, mungkin dia di kantor lebih banyak mikirin apa kepentingannya sendiri ya, bukan kepentingan organisasi. Ya itu bisa jadi ya, cuman ya jangan terlalu lama atau pada waktu ya, pada waktu yang sudah ditentukan ya, misalnya jam istirahat aja ya, tidak diterus-terusin seperti itu ya. Karena itu adalah jam organisasi, jam perusahaan atau jam kerja. Dan kemudian dengan adanya controlling, maka akan menentukan evaluasi dan kinerja karyawan. Nah, ini juga ya. Nah, ya, jadi bagaimana kinerja ini bisa kita tentukan kalau nggak ada evaluasi, kalau nggak ada feedback ya. Nah, ya, jadi ada pengawasan, saya tulis juga ya, monitoring, monitoring, ya, dan evaluasi, dan juga ini adanya feedback ya. Nah, umpan balik ya, feedback ya. Jadi ada umpan balik ya, feedback ya, seperti itu ya. Itu. Ya, oke ya. Nah, kemudian juga perlu diatur sedemikian rupa pengawasan dan monitoring ini jangan berlebihan ya. Ya, berlebihan atau enggak
yang tahu adalah supervisornya sendiri, pimpinan sendiri ya. Ya, jadi tahu jangan berlebihan. Kalau berlebihan apa efeknya? Efeknya adalah bisa jadi dia under pressure, ya nggak nyaman bekerjanya dan bisa jadi nggak maksimal, banyak kesalahan bisa jadi. Nah, contohnya misalnya dalam proyek misalnya dengan tukang bangunan atau pekerja bangunan, ya. Nah, kalau kita nggak ngawasi pekerja bangunan akan seenaknya. Ya, ini saya pekerja bangunan juga macam-macam ya. Nah, misalnya saya contohkan pekerja bangunan yang profesional, ya, yang profesional. Kalau mereka yang profesional itu, ya biasanya mereka eh, mungkin akan lebih maksimal kalau bekerja tanpa terlalu banyak pengawasan karena mereka udah profesional, udah tahu apa yang harus dilakukan ya dalam prosesnya seperti itu ya. Nah, tetapi apabila kita terlalu mengawasi, terlalu banyak bertanya, terlalu banyak diskusi, nanti kerjanya jadi lama nggak selesai-selesai, sama dia fokusnya jadi kemana-mana ya. Nah, jadi misalnya kita tahu orangnya berkualitas, tapi kita ngajak ngomong terus hal-hal yang nggak berhubungan atau mungkin berhubungan tapi terlalu khawatir kita, maka nanti ujung-ujungnya hasilnya nggak maksimal ya. Nah, itu kalau berlebihan ya. Nah, tapi juga beda kasus apabila memang betul orang yang baru kita pekerjakan di sini belum berpengalaman ya, kemudian juga resikonya besar. Nah, itu mungkin kita pengawasan agak tinggi. Jadi ya, ini yang tahu adalah manajer sendiri atau supervisor sendiri di lapangan itu bagaimana. Ya, apakah pengawas sejauh mana pengawasannya? Itu yang tahu adalah mereka yang ada di situ, manajer yang ada di situ, supervisor yang ada di situ. Ya, seperti itu. Oke ya, itu yang bagian controlling ya. Oke, saya rasa untuk video saya kali ini cukup sampai di sini ya. Nah, berikutnya akan saya hubungkan antara manajemen dan biaya. Ya, jadi proses manajemen ini, pengawasan ini dikaitkan dengan biaya. Karena memang jalur video saya di YouTube ini lebih banyak masalah manajemen dan juga masalah biaya, kemudian accounting, kemudian biaya produksi dan hal-hal seperti sekitar itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada komentar atau kurangnya dari atau kritik dari sini, silakan tulis pada kolom komentar. Ya, silakan bertanya. Ya, dan harapan saya channel ini bisa berkembang. Silakan juga di subscribe untuk mendukung, ya, dan juga like, ya. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Oke ya, makasih. Selamat siang, sehat selalu ya.